Oke teman-teman, pernah nggak sih kamu ngerasa udah punya produk keren, ide brilian, tapi kok kayaknya nggak ada yang denger? Nah hari ini kita bakal ngobrolin soal gimana caranya membangun koneksi yang benar-benar kuat sama audiens kita, yaitu lewat cerita. Ini bukan lagi soal jualan produk, tapi soal gimana cerita kita bisa nyantol di hati mereka. Kita semua pasti pernah ngerasain ini kan? Udah capek-capek bikin konten, udah pede banget sama produk kita, pas dilempar ke pasar, rasanya kayak teriak di konser metal. Nggak ada yang denger, pesan kita hilang gitu aja. Nah, di sini kita bakal kupas tuntas. Gimana caranya biar suara kita itu nggak cuma kedengeran, tapi bener-bener didengerin. Oke, kita mulai dari sini nih. Coba deh dengerin baik-baik kutipan dari Seth Godin ini. Karena ini inti dari semua yang bakal kita bahas. Zaman sekarang tuh marketing udah geser banget teman-teman. Udah bukan lagi soal, lihat nih produk gue keren. Tapi lebih ke dengerin deh cerita gue. Karena pada akhirnya cerita itulah yang bikin orang relate, percaya, dan nyambung sama kita. Terus, kalau bukan soal produk, soal apa dong? Jawabannya cuma satu kata teman-teman, peduli. Sesimpel itu. Strategi marketing paling jitu di dunia itu ya benar-benar peduli. Peduli sama siapa? Ya sama market kita dong. Peduli sama apa yang bikin mereka pusing, apa yang jadi impian mereka, bahkan apa yang bikin mereka susah tidur di malam hari. Nah, ini nih mindset shift yang paling penting banget. Jadi sebelum kita pusing mikirin, enaknya jualan apa ya? Coba deh kita terobsesi dulu sama pertanyaan, aku mau bantu siapa sih? Kalau kita udah kenal banget sama mereka, solusi itu bakal muncul sendiri. Solusi yang beneran mereka butuhin, bukan yang cuma kita pikir mereka butuhin. Beda banget loh. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang seru nih, bagian praktisnya. Setiap cerita keren, mau itu film atau buku, pasti punya pahlawan kan? Nah, di dunia marketing ini sering banget kita salah kaprah. Kita mikir, brand gue lah pahlawannya, produk gue yang paling hebat. Salah besar. Pahlawan yang sebenarnya itu ya customer kita. Tugas kita itu cuma jadi pemandu mereka, bukan jadi jagoannya. Terus, gimana dong cara nemuin si pahlawan ini? Caranya itu pakai strategi yang namanya niching down. Kedengarannya keren ya, padahal simple kok artinya. Kita itu ngerucutin target market kita jadi super spesifik. Bayangin aja kita ngomong di ruangan penuh orang versus ngobrol satu lawan satu. Mana yang lebih nyambung? Pasti yang satu lawan satu kan? Nah, tujuannya itu biar pesan kita terasa personal banget, nusuk, dan relevan buat mereka. Ingat ya, makin spesifik, makin nendang pesannya. Nih, coba lihat contohnya, biar kebayang. Nomor 1, jasa digital agency. Umum banget kan? Semua orang juga bilang gitu. Coba kita spesifikin dikit. Partner marketing brandmu. Nah, udah mulai enak didengar, lebih personal. Tapi, lihat yang ketiga deh. Partner marketing bergaransi. Wow, kata bergaransi ini kayak sihir loh. Kenapa coba? Karena dia langsung ngejawab ketakutan paling gede dari klien. Gimana kalau boncos? Gimana kalau rugi? Boom, garansi itu solusinya. Oke, contoh lain ya, biar makin mantep. Sunscreen untuk pria. Oke lah, not bad. Sunscreen untuk pria kantoran. Nah, ini lebih spesifik. Udah kebayang hero-nya. Tapi yang ketiga, sunscreen untuk suami. Wah, ini jenius banget. Kenapa? Produknya mungkin sama persis. Tapi ceritanya, pahlawannya, itu beda. Targetnya bukan lagi si cowok yang pakai, tapi istrinya. Orang yang sayang sama dia. Ini udah nggak ngomongin fungsi lagi, tapi udah main di level emosi dan hubungan. Keren banget. Nah, kalau kita udah dapet nih siapa pahlawan kita, PR selanjutnya adalah gimana cara ngerangkai ceritanya. Tenang dulu. Nggak usah mikir yang ribet-ribet kayak bikin skenario film. Ada kok formula simpel semacam senjata rahasia gitu yang bisa kita pakai buat bikin pesan yang bener-bener kuat. Formulanya cuma 3 langkah aja. Gampang diingat, ada hook, story, sama call to value atau CTV. Hook itu ya kailnya buat narik perhatian mereka di detik-detik pertama. Story, nah ini jantungnya. Disinilah kita bangun koneksi. Terus yang terakhir, call to value. Ini bukan sekedar klik di sini atau beli sekarang ya. Beda. Ini tuh ajakan buat mereka dapetin hasil akhir yang mereka idam-idamkan. Value-nya, bukan cuma produknya. Nah, kita fokus ke bagian tengah tadi ya, bagian kali story-nya. Disinilah semua keajaibannya terjadi. Di tahap ini, kita stop ngomongin diri kita sendiri. Lupakan dulu deh fitur produk kita ada apa aja, seberapa canggih teknologi kita. Enggak, di sini kita 100% ngomongin mereka. Tentang masalah mereka, tentang mimpi-mimpi mereka. Kita masuk ke dunia mereka, ke hati mereka. Biar lebih jelas, coba deh lihat perbandingan ini. Ada yang namanya masalah di permukaan, ada juga masalah yang dalam banget.
penjualan sepi, stok numpuk. Oke, itu masalah. Tapi coba gali lagi, di balik itu ada apa? Ada rasa stres mikirin gimana bayar gaji karyawan. Nah, itu yang bikin gak bisa tidur. Atau contoh lain, muka jerawatan. Itu masalah fisik, tapi masalah dalamnya apa? Rasa nggak pede sampai-sampai malas ketemu orang. Kena banget kan? Cerita yang hebat itu selalu ngebidik masalah yang kedua itu. Oke. Mungkin sekarang teman-teman mikir, keren sih teorinya, tapi mulainya dari mana? Gimana cara gue nemuin cerita itu? Tenang, saya punya contekannya. Anggap aja ini peta rahasia. Ada 7 pertanyaan ajaib yang kalau kita jawab, bakal ngebantu kita ngebangun cerita yang kuat. Untuk produk apapun. Siap? Yuk kita bedah bareng-bareng. Yap, ada 7. 7 pertanyaan ini bakal jadi kompas kita buat ngerangkai cerita dari awal sampai akhir. Langsung aja kita mulai dari yang pertama. Pertanyaan nomor 1, dan ini pondasinya banget. Siapa pahlawan di ceritamu? Balik lagi ke sini, kita harus super spesifik. Coba bayangin orangnya, benar-benar sejelas mungkin. Oke, pahlawannya udah ada. Sekarang pertanyaan kedua, apa sih masalah paling gede yang lagi dia hadapin? Ingat ya, yang tadi kita bahas, gali terus sampai ke masalah yang dalam. Jangan cuma yang kelihatan di luar. Nah, masalah itu kan pasti ada efeknya. Jadi pertanyaan ketiga, gimana masalah ini ngeganggu hidup dia sehari-hari? Apa yang dia rasain? Bikin dia frustrasi, cemas, atau mungkin sedih? Lanjut, pertanyaan keempat. Kita jadi detektif dikit. Apa sih sebenarnya akar dari masalah ini? Penyebabnya apa? Kalau kita tahu ini, kita nunjukin ke dia, gue beneran ngerti loh posisi lo. Oke, cukup ngomongin masalah. Sekarang kita pindah ke sisi yang lebih cerah. Pertanyaan kelima. Apa sih yang sebenarnya dia pengenin, kehidupan kayak gimana yang dia impikan kalau masalah tadi itu hilang? Impian itu kan tujuannya ya. Nah, pertanyaan keenam, gimana caranya dia bisa nyampe ke sana? Langkah-langkah apa yang harus dia ambil? Ini adalah perjalanannya si pahlawan. Dan terakhir, pertanyaan ketujuh, ini kuncinya. Disinilah peran kita muncul. Pertanyaannya, kenapa selama ini dia belum berhasil juga? Apa yang ngehalangin dia? Nah, penghalang inilah monster yang harus kita bantu dia kalahkan. Kita masuk sebagai pemandunya. Biar nggak ngawang-ngawang, kita pakai contoh beneran ya. Misal kita jualan madu buat Mah. Pahlawannya siapa? Pekerja kantoran yang super sibuk. Masalahnya, sering telat sarapan, Mah kambuh, kerja jadi nggak fokus. Keinginannya simple, pengen kerja tenang tanpa drama perut perih. Terus penghalangnya apa? Nggak ada waktu dan nggak punya solusi sarapan yang praktis dan sehat. Tuh, lihat kan? Begitu pertanyaan ini dijawab, kerangka ceritanya langsung jadi. Jelas banget. Jadi gitu teman-teman, kita udah ngebahas dari kenapa kita harus peduli, cara nemuin pahlawan kita, pakai formula hook story CTV, sampai ngejawab 7 pertanyaan ajaib. Semua petanya, semua resepnya udah ada di tangan kamu sekarang. Tugas kamu sekarang tinggal satu, ambil pulpen, buka laptop, dan mulai tulis cerita kamu. Karena pahlawanmu di luar sana lagi nungguin. Pembahasan kita mungkin selesai di sini, tapi justru perjalanan teman-teman baru aja dimulai. Jadi, saya mau tinggalin 1 pertanyaan buat kamu renungin. Dengan semua ini, cerita apa yang bakal kamu sampaikan? Cerita apa yang bakal kamu pakai buat nyambung sama pahlawanmu? Coba deh mulai dari situ. Makasih banyak ya udah nyimak.